Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Pamungkas dengan NIM 202.004 202.309. Di sini saya akan mengerjakan sebuah uji kompetensi mata kuliah analitika dan visualisasi dasar kelas C. Untuk pertama-tama di sini kita membuka aplikasi Tableau Public, dan ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Tableau Public. Untuk pertama-tama kita menyiapkan data yang akan kita analisis di aplikasi Tableau Public ini, dan data tersebut sudah saya siapkan berupa Microsoft Excel. Langsung saja kita masuk pada Microsoft Excel. Di sini kita klik, lalu data sampelnya ini sudah saya siapkan, langsung saja saya masukkan. Maka tampilan selanjutnya adalah seperti yang ada di layar. Selanjutnya kita ingin melihat pesanan-pesanan yang ada di sampel Superstore ini, maka kita langsung masukkan saja orders yang ada di tampilan kiri sini. Kita drag, tahan, masukkan ke tengah, maka akan muncul tampilan dari penjualan-penjualan yang ada di seluruh penjualan. Di sini terdapat simbol-simbol yang dimana simbol pagar ini adalah simbol numerik, ya, berupa angka-angka. Kemudian ini simbol ABC adalah simbol string, itu digunakan untuk kode-kode ataupun nama. Kemudian ada simbol date, di sini digunakan untuk penanggalan atau kalender. Kemudian ada terakhir adalah simbol geografik. Ini adalah untuk menunjukkan lokasi, apapun lokasinya, itu bisa airport, bisa city, country atau region, state, dan zip code atau kode pos. Oke, kita langsung saja masuk pada tahap selanjutnya, adalah mencoba percobaan visualisasi dasar. Kita masuk pada data source di sheet 1. Nah, ini adalah tampilan sheet 1 atau lembar kerja kita pada langkah yang paling dasar. Maka kita coba langsung saja mencoba memasukkan atribut-atribut yang ingin kita lihat. Untuk atribut yang biru di sebelah kiri atas ini adalah dimension, dan atribut yang ada di sebelah kiri berwarna hijau-hijau ini adalah measures. Kita mencoba ingin melihat kuantitas penjualan. Kita coba masukkan di kolom. Lalu untuk row-nya di sini kita ingin melihat kategori penjualan. Nah, kategori penjualan di sini kita dapat melihat produknya ada 3, yaitu ada jenis produk furnitur, jenis produk office supplies, dan jenis produk teknologi. Lalu kita ingin melihat lagi segmen yang ada di masing-masing kategori ini, maka kita coba langsung masukkan segmennya. Dan segmen itu berisi consumer, corporate, dan home office. Maka muncul tampilan seperti ini. Jika kita sudah seperti ini, ada kategori dan segmen di rows. Selanjutnya kita ingin melihat negara mana saja atau wilayah mana saja yang telah melakukan penjualan-penjualan. Langsung saja kita masukkan region, ya, region dimension region ini ke kolom. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Region atau wilayah di sentral, timur, selatan, dan barat dengan kuantitas yang tertera di sini.
Apabila kita memasukkan regionnya di row pun juga bisa, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Semua tergantung pada keinginan dan kenyamanan kita dalam membacanya. Oke, selanjutnya kita akan membuat analisis baru. Maka kita akan membersihkan sheet yang ini. Kita klik pada gambar di sini, clear sheet. Oke, langsung saja kita selanjutnya ingin melihat penjualan. Maka sales ini kita masukkan di row, maka akan nampak penjualan sebesar 2.297.000. Selanjutnya kita menambahkan lagi order date di kolom, sehingga kita dapat mengetahui tahun-tahun penjualan yang sudah terjadi penjualannya, yaitu tahun 2014, tahun 2015 sampai tahun 2017. Jika kita lihat di tampilan grafik di sini, maka penjualannya itu cenderung meningkat walaupun ada penurunan di tahun 2015. Lalu kita ingin melihat secara lebih rincinya mungkin kuartal yang ada di tahun-tahun masing-masing tahun-tahun berikut tersebut ini, yaitu adalah dengan mengklik tanda plus di samping year ini yang ada di kolom ini, maka muncullah kuartal-kuartal per masing-masing tahun. Ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 sampai kuartal 4. Dan semua tahun masing-masing memiliki 4 kuartal. Jika kita lihat juga bahwa penjualannya dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Plus juga di setiap kuartalnya mengalami peningkatan juga. Kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun lainnya, di tahun 2014 dibanding dengan yang di tahun lainnya juga mengalami terus peningkatan. Lalu kita ingin melihat dari sisi pandangan lain, apabila kuartalnya dibalik, yang dimana di sini adalah kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, lalu yang di bawah sini adalah tahunnya, yaitu dengan membalikkan begini saja. Nah, maka tampilannya kuartal 1 di tahun 2014 sampai 2017, kuartal 2 di tahun 2014 sampai 2017, dan seterusnya. Jadi kita melihat dari kuartalnya, namun di masing-masing tahun yang berbeda. Kita lihat mungkin ada perbedaan ya, perbedaan penjualan yang terjadi di sini, bahwa seperti pada kuartal ketiga terjadi penurunan di tahun 2015, namun secara keseluruhan cenderung mengalami peningkatan lagi. Lalu selanjutnya kita akan melihat yang secara lebih simpel dan lebih ringkas dan lebih menarik, yaitu dengan memberikan warna pada garis. Maka kita bisa menarikkan year ini untuk di drag ke color, maka jadilah tampilannya seperti ini, sehingga kita bisa membacanya dengan lebih mudah, bahwa setiap garis yang berwarna ini adalah tahunnya. Jadi garis yang warna orange ini adalah tahun 2015, garis warna biru tahun 2014, garis yang warna merah itu tahun 2016, dan garis yang hijau ini tahun 2017. Maka kita bisa baca yang garis yang misalnya garis oranye ini adalah tahun 2015 di kuartal 1 penjualannya di sini ya. Berarti penjualannya itu di kotak sales 68.852. Dan juga selanjutnya ya, kita bisa baca misal yang di garis hijau tahun 2017 ini, kuartal 3 itu penjualannya 196.252. Lalu mungkin kita ingin melihat yang lebih rinci lagi, dari kuartal ini kita ubah menjadi bulan, sehingga kita mengetahui
jumlah penjualannya per bulan gitu. Maka di kuartal sini kita klik segitiganya itu, lalu kita ubah jadi months, yang tadinya di kuartal sini jadi months. Oke, maka jadi tampilannya seperti ini. Nah, sudah terbaca penjualan per bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Dari Januari sampai Desember itu semua jumlah penjualannya mengalami peningkatan, baik produk yang baik tahun 2014, 15 sampai 17. 4 tahun tersebut mengalami peningkatan penjualan. Oke. Selanjutnya kita ingin membandingkan dengan rata-rata penjualannya. Rata-rata penjualan dari Januari sampai Desember ini. Maka kita bisa menambahkan lagi sales di row seperti ini. Maka ada dua tampilan. Untuk tampilan yang satunya kita ubah menjadi average. Kita ubah average. Oke, seperti ini. Kita mungkin tampilannya garis seperti ini, kita cuma perlu untuk zoom in saja. Kita zoom in sampai terlihat. Oke. Maka tampilannya adalah seperti ini. Rata-ratanya cenderung fluktuatif, namun terjadi peningkatan penjualan. Oke, selanjutnya kita ingin melakukan analisis selanjutnya, yaitu analisis cross tab. Pada analisis cross tab, ya langkah yang pertama itu kita hilangkan dulu yang average salesnya, yang rata-rata ini kita hapus dulu. Terus kita rename yang di sheet kita ini menjadi tren penjualan. Oke. Nah, lalu kita langsung duplicate as cross tab lagi di sini. Nah, maka muncul di sebelahnya sini adalah cross tab-nya. Nah, setelah muncul baru kita kembali ke tren penjualan lagi, kita kembalikan lagi si sales yang average tadi. Kita kembalikan ke average di sini. Oke. Maka tampilannya kita zoom in lagi. Oke. Maka akan kembali seperti tadi. Lalu kita fokus lagi untuk melanjutkan yang cross tab-nya. Di sini kita sudah mendapatkan data cross tab, namun ini adalah penjualan jumlah penjualan per tahun dan secara per bulannya. Lalu kita ingin secara lebih rinci lagi menambahkan jenis-jenis penjualannya. Itu adalah kategorinya, kita masukkan ke rows. Oke. Maka kita dapatkan tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita ingin memberikan warna pada setiap kolom-kolom ini, yaitu adalah warna profitnya. Apakah minus ataukah profit tinggi dari setiap penjualan di sini. Yaitu maka selanjutnya kita menarikkan measure profit yang ada di sebelah kiri ini ke color. Maka jadilah seperti ini. Selanjutnya agar lebih jelas lagi, yaitu kita pada marks kita pilih square, lalu kita pilih show marks label, maka hasilnya akan lebih jelas seperti ini. Dan untuk warnanya kita klik warna, edit color, kita klik step color dan apply dan oke. Maka perbedaannya akan lebih jelas lagi di sini. Untuk warna-warna yang orange ini itu menandakan profitnya minus, ini minus. Sedangkan untuk warna yang biru gelap ini menandakan profitnya yang paling tinggi, seperti yang kita lihat di sini, some profit. Yang abu-abu ini profitnya rendah,
biru ini profit tinggi, yang biru lebih gelap ini lebih tinggi, dan yang gelap ini sangat tinggi profitnya. Selain itu, mungkin jika kita ingin mengubah tampilan dari pada kategorinya, kita bisa mengubahnya ke atas, ke row. Maka kita bisa melihat tampilan seperti ini, atau mungkin kita membalikannya seperti ini. Bebas sesuai keinginan kita. Terlihat pada hasil cross tab di sini, penjualan yang mengalami profitnya minus itu adalah penjualan dari office supplier pada bulan Juli di tahun 2014. Kemudian ada penjualan furniture di bulan Januari tahun 2015. Kemudian penjualan furniture lagi di bulan Oktober tahun 2017, dan penjualan teknologi di bulan April tahun 2017. Setelah kita lihat tadi, penjualan yang mengalami minus profitnya itu ada dua jenis kategori yang sama, yaitu furniture mengalami 2 kali minus profit di tahun 2015 dan tahun 2017. Dan jika kita lihat lagi penjualan yang mengalami profit tertinggi selama ini, yaitu kita bisa lihat ini yang warna biru ini mengalami profit yang banyak di tahun 2017 dibandingkan dengan 4 tahun lainnya, ketiga tahun lainnya. Terlihat bahwa 2017 banyak yang berwarna biru, menandakan mengalami profit yang tinggi. Dibanding tahun 2014, warna tabelnya banyak dominan warna abu-abu, menandakan bahwa memang penjualan di tahun 2014 itu masih belum terlalu signifikan tinggi. Kemudian disusul tahun 2015 mulai berkembang, mulai banyak warna birunya. Kemudian tahun 2016 juga semakin banyak lagi. Kemudian ditambah meningkat lagi tahun 2017. Oke, selanjutnya kita ingin melakukan analisis yang selanjutnya adalah dengan melihat secara hierarki. Oh ya, untuk tidak lupa, pada sheet ini kita beri nama lagi, rename menjadi cross tab. Oke, lalu kita untuk memasuki langkah selanjutnya, kita membuat new worksheet di sini. Maka tampilannya akan kosong lagi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan melihat dari sales, kategori, dan subkategori. Kita akan mengklik secara bersamaan dan subkategori. Lalu kita akan langsung melihat pada show me di sini dan mengeklik grafik berbatang horizontal ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya di sini kita dapat terlihat bahwa setiap kategori di sini ada 3 kategori: furniture, office supplies, teknologi, yang dimana dalamnya ada subkategorinya, yaitu mungkin produk-produk yang ada di setiap kategorinya. Furniture ada bookcase, chairs, ada furnishing, tables, dan lain-lain. Di sini kita akan membuat agar dari grafik ini dapat dibuat hierarki, namun dari kategori dan subkategori ini belum hierarki. Maka kita akan memasukkan di subkategori ini, kita drag lalu letakkan di kategori, lalu kita oke. Maka sudah muncul tanda plus minus. Kita coba langsung klik di sini plus minusnya, maka muncullah hierarkinya. Lalu kita tinggal urutkan dengan mengeklik tanda panah di sini. Setelah itu kita kembalikan lagi, klik plus lagi, maka jadilah
sebuah urutan hierarki yang dari kecil hingga yang terbesar. Lalu selanjutnya kita ingin melihat profit dari penjualan masing-masing produk tersebut dengan cara kita seperti langkah yang sebelumnya tadi, mengedrak profit ini ke color, maka muncullah tampilannya seperti ini. Mungkin kita bisa melakukan step color agar terlihat lebih jelas ya. Maka tampilannya seperti ini. Terlihat bahwa penjualan paling tinggi terjadi pada teknologi, yaitu fonts dengan penjualan tertinggi, dan juga profit yang tinggi pula. Setiap warna yang di sini menandakan itu mewakili jumlah profit, apakah minus, rendah, atau sedang atau tinggi. Sedangkan panjang lebarnya batang di sini menandakan itu adalah jumlah penjualannya. Seperti yang kita lihat di sini bahwa satu-satunya dari penjualan yang mengalami profitnya minus itu adalah dari furniture, khususnya adalah tables. Di sini terlihat penjualannya cukup lumayan, tidak rendah, tidak tinggi, namun profitnya minus. Penjualannya itu adalah 206.966, namun profitnya minus 17.725. Jika kita bandingkan dengan teknologi yang ada di sini yang mungkin serupa di sini, penjualannya adalah 189.000 lebih sedikit, namun profitnya untung 3.385. Penjualannya lebih sedikit, namun profitnya lebih tinggi. Ya. Dan juga yang lain-lainnya. Seperti ini, office supplies, binders, penjualannya 203 lebih sedikit, profitnya lebih tinggi lagi, 30.000, 222.000. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis selanjutnya, yaitu analisis antar hubungan. Namun sebelumnya kita akan menamai dulu sheet yang ketiga ini dengan nama diagram profit. Oke, langsung saja kita buat new worksheet. Di sini kita akan memasukkan sales, quantity, dan diskon ke columns. Kita memindahkan salesnya ke depan dulu. Lalu untuk yang di rows-nya kita memasukkan profit. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya untuk melihat kategori-kategorinya, kita akan memasukkan lagi kategori yang ini ke colors untuk mengetahui kategorinya. Nah, dari hasil tahapan proses ini tadi, kita dapat melihat biru ini ada titik kategori furniture, yang kuning adalah untuk office supplies, dan merah adalah untuk teknologi. Di sini kita bisa melihat furniture ini penjualannya cukup tinggi ya. Penjualannya adalah 742.000, namun profitnya sangat sekali rendah, yaitu 18.451. Dibandingkan dengan yang office supplies dan teknologi, itu jauh sangat rendah. Paling tinggi adalah teknologi dengan profitnya mencapai 145.455 dengan penjualan yang cukup tinggi juga, yaitu 836.154. Namun untuk office supplies ini penjualannya sedikit lebih rendah dari furniture, namun profitnya cukup tinggi, yaitu 122.491. Nah, selanjutnya kita ingin melihat lebih detail lagi, yaitu dengan memasukkan customer ID ke sini. Oke, kita zoom in, kita atur lagi.
maka kita dapatkan visual yang lebih baik. Di sini terdapat titik-titik yang dimana ini adalah setiap transaksi customernya. Lalu selanjutnya kita mencoba sedikit mengubah aggregate measure-nya, maka tampilannya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tahap analisis yang selanjutnya. Untuk yang ini tadi kita kembalikan lagi analisis aggregate measure-nya, kita centang kembali agar tampilan detailnya akan terlihat semuanya. Untuk selanjutnya kita langsung saja klik pada analitik, lalu kita ingin mengetahui garis trend ya, atau trend line. Jadi kita klik trend line-nya di sini, kita drag lalu pilih yang linear, maka akan muncul tampilannya garis trendnya seperti ini. Garis trendnya yang salesnya untuk garis kuning ini naik ya. Garis kuning ini adalah office supplies, itu menunjukkan R square-nya 0,3761. Untuk yang garis merahnya ini adalah teknologi, itu menunjukkan R square-nya adalah 0,263 dan P value-nya kurang dari 0,0001. Kemudian untuk yang furniture, garis biru furniture ini R square-nya 0,05 dan P value-nya kurang dari 0,001. Sehingga dari data ini kita bisa melihat hubungan-hubungan antara kategori tersebut. Kita juga dapat memilih sampel yang lebih sedikit lagi adalah dengan memblok seperti tadi, lalu kita bisa view data, maka terdapat data-data seperti yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita setelah membuat hubungan-hubungan seperti ini antar kategori seperti ini, kita ingin membuat peta dunianya, yaitu adalah dengan cara kita membuat sheet baru di sini, lalu kita langsung saja memasukkan dua atribut ini ya. Longitude kita masukkan ke kolom, lalu latitude-nya kita masukkan ke row, maka muncullah gambar peta dunianya. Kita bisa geser-geser seperti ini, kita bisa lakukan zoom seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita ingin membuat dashboard. Di dashboard sini kita bisa langsung dengan menuju kursor menuju pada tab di bawah sini, bar bawah sini, maka kita cari dashboard. Nah, ini new dashboard. Kita langsung klik saja, maka akan tampilannya seperti ini. Setelah seperti ini, kita langsung menuju ke size. Kita pilih yang di range ini menjadi automatic, maka tampilannya akan penuh seperti ini. Setelah seperti ini, kita tadi telah memiliki 4 worksheet kita ya. Nah, untuk sheet 4 ini kita juga beri nama dulu. Kita lupa, kita beri nama trend profit ya. Trend profit. Nah, langsung saja kita masukkan, kita dengan cara drag and drop. Kita masukkan lagi, nah seperti ini. Maka tampilannya akan menjadi satu seperti ini. Kita juga bisa memindahkan posisi-posisinya, yaitu dengan cara kita arahkan kursornya pada poni garis-garis 2 ini.
lalu kita klik dan kita drag, kita arahkan kemanapun yang kita mau. Maka akan seperti ini. Nah, cukup. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat story sheetnya itu. Langsung saja kita masuk pada bar di bawah ini, kita pilih new story, dimana story ini kita akan mendeskripsikan dari hasil analisis diagram grafik kita tadi. Selanjutnya untuk membuat tampilannya fit, kita akan mengotomatiskan di sini. Lalu kita coba memasukkan tren penjualan, drag masuk ke tengah. Lalu selanjutnya pada caption sini kita bisa saja langsung masukkan, misalnya dari hasil kita mengamati di sini, kita langsung coba masukkan kalimatnya, penjelasan. Ya, jika sudah, kita bisa melebarkan dari kotak caption ini agar terlihat semua. Nah, ini karena masih ada seperti ini, ya kita coba lebarkan saja sehingga jadi seperti ini. Maka jika sudah, kita bisa coba lagi menambahkan lagi, yaitu ingin menambahkan cerita dengan cara menambahkan blank, lalu kita coba masukkan lagi tren penjualan. Nah, kita coba mengisi lagi captionnya. Oke, lalu mungkin kita akan menambahkan satu lagi blank, namun pada blank ini kita akan menambahkan dashboard, langsung dashboard. Nah, pada dashboard kita akan misalnya memberikan caption pada diagram profit, maka kita akan memberikan penjelasannya. Ya, sudah. Nah, kita bisa update agar tidak berubah-ubah. Maka demikian dari hasil kita pengerjaan analisis sebuah data dengan menggunakan aplikasi Tableau. Sekian dari pengerjaan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.